Sore semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Terus apa lagi ya? Nggak lagi galau, nggak sedih, udah makan, nggak telat makan, tidurnya cukup, badannya bugar. Terus apa lagi ya? Intinya yang baik-baik semuanya, oke? Selamat datang kembali lagi di 100% Sehat bersama dengan Dokter Andira Utami. Jadi, gimana nih kabar, Sobat Langit Musik hari ini? Sekarang lagi ada di mana? Lagi pada di mana? Sambil dengernya di mana dan sama siapa? Coba dong sapa-sapa aku di apa namanya, di sini kita ngobrol-ngobrol. Terus kalau misalkan Sobat Langit Musik juga mau ngobrol via telepon boleh banget, tapi ada sedikit syarat yang gak begitu berat. Bisa kasih aku gift dulu, baru nanti kita pilih tuh salah satu pendengar yang udah ngasih gift, dan ya nanti kita pilih acak ya. Ntar kita minta bantuan tim yang ada di sini juga untuk milih-milih. Nah, bagi teman-teman yang baru hari ini join in, jadi Langit Musik ini spesial banget ya, Sobat Langit Musik. Karena di sini sebenarnya memang berangkatnya dari musik, karena namanya Langit Musik ya. Berangkat dari mempersatukan para masyarakat dan halayak dari musik dulu. Tapi ternyata kita pengen interaksi dan kebersamaan yang lebih lagi. Jadi Langit Musik menyediakan yang namanya podcast dan yang interaktif juga, di mana kita bisa ngobrol, kita bahkan bisa teleponan, kita bisa tanya jawab. Jadi di sini Langit Musik nggak cuma nyediain yang namanya berbagai musik yang keren-keren dari berbagai musisi luar dan dalam negeri, tapi menyediakan fitur-fitur yang juga gak kalah menarik, yaitu berinteraksi, mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi dari platformnya. Jadi gak cuma untuk happy-happy, sambil nambah ilmu, sambil nambah keseruan di harinya, kalian bisa suruh teman-teman kalian juga untuk join in punya Langit Musik, biar bisa sama-sama dengar podcastku, bisa sama-sama mendengarkan informasi-informasi yang bisa kalian bagikan ke teman-teman, keluarga, ke siapapun. Jadi yang belum cobain, monggo kasih tahu, sebarkan bahwa ada platform yang gak cuman buat dengerin musik doang, sehari-hari apa namanya bisa ngedengerin podcast seru. Jadi sebarluaskanlah ya, oke? Anyways, hari ini aku berkesempatan untuk hadir di sini di tengah, jujur ya, aku sambil cerita ya. Hari ini tuh lumayan riuh. Jadi start hari ini tuh dari lumayan pagi. Pagi tuh tadi gue ngapain ya? Oh, tadi pagi ada interview ngomongin kesehatan juga. Siangnya langsung technical meeting, balik lagi ke rumah dan segala macam. Apa namanya? Ya ini curhat aja sih sebenarnya, bukan lagi mau menceritakan dari segi kesehatannya atau apapun, cuman aku happy berada di sini lagi dan bakalan ngobrol-ngobrol sama Sobat Langit Musik sekalian gitu. Nah, hari ini aku itu mau bercerita tentang yang namanya stunting. Tahu nggak sih, Sobat Langit Musik, ada yang tahu nggak sih apa arti stunting? Ada yang tahu definisi stunting itu apa nggak sih? Atau bahkan mungkin udah pernah dengar kata stunting belum sih sebelumnya? Gitu. Coba yang ada di studio pernah dengar kata-kata stunting nggak sebelumnya? Nggak pernah. Aduh, ini dia makanya kita harus mengedukasi masyarakat Indonesia, oke? Jadi, kalau Sobat Langit Musik belum lihat, minggu lalu itu ada satu video di mana Pak Jokowi itu sedikit agak marah gitu. Beliau bilang, saya melihat anggaran gitu kan. Terus Pak Jokowi bilang 10M buat stunting. Pas saya lihat gitu, apa namanya, 3M buat rapat-rapat gitu, 2M buat perjalanan, 2M bla 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 gitu, katakan medok-medok gitu kan. Ternyata yang buat beli telur itu nggak sampai 2 miliar. Jadi dikasih anggaran 10M.
Tapi tapi apa namanya, ternyata nggak dipakai even buat buat apa namanya, buat beli telurnya itu nggak sampai 2 M itu. Jadi kan marah ya beliau ya, karena kan udah disediakan uang sebegitu banyak, tapi ternyata pengalokasian dan distribusi dananya tidak tidak sesuai yang ia harapkan. Ngerti sih, kebayang nggak sih kalau lu jadi presiden, bro? Lu ngurusin 3.000 juta triliun urusan negara. Lo udah mendelegasikan tugas ke pihak-pihak yang udah lo percaya misalkan, tapi ternyata nggak dieksekusi dengan baik gitu. Sebenarnya pengalaman-pengalaman kayak gini tuh bisa dialami di saat kalian ada di organisasional segala macam. Terus kalian kalau misalkan ada di satu settingan di mana kalian itu ada strukturnya, ya balik lagi ada struktur organisasi, ada lapisannya dan segala macam. Kalian tuh akan merasakan yang namanya sulitnya pendelegasian tugas, mempercayakan tugas besar dan segala macam gitu. Jadi aku nggak bisa menyalahkan sepenuhnya 1000% kepada pemerintah atau cuman Pak Jokowi doang, karena sebenarnya ya memang tugasnya besar, pendelegasian tugas juga pasti beliau sudah jalankan gitu kan. Terus apa namanya, udah ada bidang dan kewajiban penyelesaian tugasnya masing-masing. Nah masalahnya ini karena urusannya stunting, stunting itu kan berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia nih nantinya di masa depan. Jadi kalau misalkan seseorang itu stunting, banyak banget yang mempengaruhi dirinya, terutama dari segi kesehatan, perkembangan, kualitas dia sebagai manusia, dan sebagainya. Nih aku bacain beritanya ya. Judul beritanya, Jokowi kesal karena dana stunting 10 M dipakai rapat dan perjalanan dinas. Ngerti banget lagi. Kebayang gak sih marahnya orang Jawa tuh kayak 2 M gak dipakai buat beli telur apalah itu segala macam. Selalu gemes ngeliat Jokowi marah karena bukan teriak tapi kayak tatapannya gitu, kayak bombastic side eye-nya itu yang menakutkan. Anyways, di sini mengatakan bahwa Presiden Jokowi geram lantaran anggaran penanganan stunting di suatu daerah tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Tanpa menyebut daerahnya ya. Fair, love Bapak. Ia menyebut alokasi dana 10 miliar untuk mengatasi stunting digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas hingga 6 M. Gue mau bagi 10% aja. Buat apa ya? Buat beli tiket Coldplay di berbagai negara kali ya. Dari total 10 M itu, kata Pak Jokowi hanya 2 M yang digunakan untuk beli telur, susu, daging, dan sayur. Ini kan sebenarnya bukan, gue pribadi kalau mau menganalisa dan mengomentari, kayaknya Pak Jokowi lagi capek kali ya. Maksudnya kebayang sih kalau lo didelegasikan tugas untuk ngurus negara kepulauan dari ujung ke ujung, lo ngurusin 275 juta penduduk dengan keinginan yang beda-beda di tempat yang berbeda-beda, keperluan, kepentingan dan segala macam yang beda-beda. Terus dapat report bahwa anggarannya tidak terdistribusi dengan baik sih, kesel sih, kayak demi apa gue harus ngurusin perintilan padahal gue sudah mendelegasikan ini kemana, pasti kayak gitu. Gue yakin sebenarnya untuk orang-orang dengan kuasa seperti ini kan pasti mereka punya orang yang dipercaya untuk melaksanakan tugasnya ya. Jadi ngerti, agak kasihan kalau lagi capek terus ternyata urusannya nggak kelar, kebayang gitu ya. Kita doakan semoga jajaran pemangku kebijakan ya bisa menjalankan kewajibannya, karena ya namanya juga perwakilan rakyat ya. Jadi baiknya sih ya dilaksanakan ya. Kok jadi politik kita nih. Nah, katanya gini, contoh ada anggaran stunting 10 miliar, coba tak cek gitu katanya Pak Jokowi. Lihat betul untuk apa nih 10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu protein, atau sayuran. Maksudnya gimana Pak? Oh, jadi ini kalimat dikutip gitu. Jadi disuruh ngecek anggarannya ini tuh larinya kemana gitu loh. Nah,
10 miliar untuk stunting. Setelah dicek ternyata perjalanan dinas 3M, rapat-rapatnya 3M, pengembangan bla 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 2M. Ini gue ada cerita dikit. Jadi pas kemarin itu apa namanya, gue berkesempatan untuk datang ke RPJPN, rancangan pengembangan jangka panjang nasional, RPJPN ya kalau nggak salah, itu untuk 2045 Indonesia Emas. Nah, setelah beliau marah itu kan ada Pak Jokowi juga di situ. Pak Jokowi bilang, saya udah nggak mau denger tuh kalimat-kalimat yang rancu, pengembangan, memperkuat, memperapa gitu. Dia pengennya udah yang pengen taktis dan praktikal gitu. Jadi pengen tahu konkret apa sih solusinya, bukan dengan kata-kata pengembangan, penguatan, memperkuat. Memperkuat tuh diapain coy gitu? Apakah orang-orang ini disuruh angkat beban gitu? Nggak ada, itu analogi aja. Cuman intinya gue menyadari bahwa oh ternyata dia maunya ini konkret, kalimat yang real, terus actionnya juga bisa tergambarkan dengan baik. Karena di yang beliau beritanya marah itu kan dia bilang buat perjalanan 3M, buat rapat-rapat 3M, buat pengembangan bla bla bla. Pengembangan bla 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 tuh lucu sih. Terus beliau bilang yang benar-benar buat beli telur hanya nggak sampai 2 miliar, nggak sampai gitu. Terus dia bilang kapan stuntingnya akan kelar kalau begini caranya gitu. Jadi Pak D sedikit marah. Nah, ia ingin penggunaan dana ini diubah dari berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil, supaya belanjanya konkret dan optimal. Pak Jokowi lantas menceritakan diskusinya dengan Direktur Pelaksana IMF. IMF itu International Monetary Funding ya, jadi itu tempat di mana uang-uang itu bisa dipinjamkan. Jadi Kristalina Georgieva ini kan ketuanya, dan dia menyebutkan bahwa ada 96 negara yang menjadi pasien yang butuh uang. Berarti keadaannya secara global ini memang semua lagi pada sulit dari segi keuangan gitu. Nah, Pak Jokowi menunjukkan situasi di dunia memang sedang tidak mudah. Eropa bahkan sudah resesi, dan oleh sebab itu setiap rupiah yang dibelanjakan haruslah produktif gitu. Nah, ini sekalian kita sesekali ya, meskipun 100% sehat, kita juga harus tetap sadar betul keadaannya bahwa kesehatan itu juga sangat besar perannya dimainkan oleh sistem yang dijalankan di negara kita, gimana, peraturannya gimana, kedisiplinan dan regulasi-regulasi yang dijalankan tuh gimana. Jadi sesekali kita ngasih tahu dari perspektif pemangku kebijakannya sedikit, supaya kita tahu bahwa kesehatan itu nggak isinya cuman komplain tentang sebuah keadaan yang ngebuat kita jadi nggak nyaman atau jadi sakit, tapi proses untuk menanggulanginya tuh juga sangat kompleks gitu. Dari atas sampai turun ke bawah tuh ya stepnya tuh banyak loh, sampai akhirnya sebuah solusi bisa tereksekusi gitu. Jadi menurutnya peran pengawasan sangat penting. Ia mengaku sering turun ke lapangan untuk memastikan program-program pemerintah sampai ke masyarakat. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa Pak Jokowi itu sangat mementingkan si Indonesia Emas 2045 ini. Bagi Sobat Langit Musik yang nggak tahu Indonesia Emas 2045 itu apa, itu tuh di mana keadaan penduduk kita itu 69-70% itu didominasi sama orang-orang yang usianya produktif. Usia produktif dari usia berapa sih, Dok? 17-64 tahun, ya. Oke. Gue nanti kalau 2045, kalau emang masih diberikan umur panjang, sehat dan sebagainya, 2045 gue gocap cuy, setengah abad. Ya ampun, masih gini gak ya bentuknya? Amin gitu. Coba kalian hitung kalian ada di usia berapa di tahun 2045. Karena kalau kalian masih memang ada di usia produktif, ya kalian yang akan jadi target besar di tahun itu. Maksudnya target apa? Jadi Indonesia Emas ini, atau periode di mana sebuah negara itu mendapatkan bonus demografik, adalah sebuah periode yang penting. Karena di negara lain periode ini kayak di Jepang sama Korea bisa ngebuat mereka dari negara yang less fortunate atau kurang beruntung dan kurang kece jadi
maju mania gitu. Nah, di sini salah satu yang membuat negaranya jadi oke dan berkualitas adalah kesehatan dan kualitas sumber daya manusianya. Jadi bagi sobat langit musik yang mungkin sekarang masih sekolah atau umur berapa belasan tahun, kalian itu adalah pemeran-pemeran utama di tahun 2045. Jadi pastikan kalian itu sehat, nggak cuman masuk ke dalam klasifikasi usianya produktif, tapi usia yang produktif dan juga sehat gitu. Oke? Nah, stunting ini sendiri kita bahas spesifik tentang penyakitnya ya. Jadi stunting itu adalah kondisi ketika tinggi atau panjang badan anak lebih pendek daripada standar usianya. Oke? Akibat dari kekurangan gizi yang kronis sebenarnya. Jadi stunting ini sangat beririsan dengan asupan, nutrisi, dan ini tuh disebabkan oleh kekurangan gizi jangka panjang. Jangka panjang tuh kapan sih? Jadi stunting itu terjadi dalam periode 1000 hari pertama kehidupan seseorang. 1000 hari pertama tuh dihitung dari kapan, Dok? 1000 hari pertama itu dihitung dari hari pertama dia ada di kandungan itu, di saat dia berkembang. Nanti gak sih, pas dia masih janin dan segala macam, itu udah dihitung sebagai hari kehidupan seorang calon manusia yang udah jadi manusia sih di perut ya. Ya intinya 1000 hari pertama kehidupan tuh ya dari dalam kandungan, bukan dihitung pas dia udah keluar gitu. Jadi kenapa dipentingin ini terutama untuk bu ibu ya, atau cewek-cewek yang sudah menikah dan mau punya anak. 1000 hari pertama kehidupan tuh nggak boleh dilewatkan nggak boleh dilewatkan fokusnya gitu. Kayak kalian tuh harus bener-bener ngerawat dan memperhatikan diri dari awal dedeknya tuh ada di dalam perut gitu. Karena semua makanan yang kalian makan itu kan akan jadi makanan berdua gitu loh. Jadi pastikan yang masuk itu bernutrisi dan sebagainya gitu. Jadi kondisi stunting ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau dialami anak pada masa pertumbuhannya. Batasannya 2 tahun ya gitu. Tapi stunting itu kan dibilangnya kan ada per definisi yang suka bikin bingung, kayak tubuhnya tuh lebih pendek. Tapi orang pendek itu bukan pasti stunting ya, karena ada genetically memang tubuhnya tidak tinggi. Jadi usia sama tinggi badan biasanya nanti diukur, ada grafiknya berdasarkan WHO. Kalau misalkan ternyata tinggi atau panjang badannya ini lebih pendek daripada standar usianya, ya berarti bisa jadi stunted gitu. Dan itu biasanya penghitungannya memang dihitungnya pas dari ya umur dari bayi sampai dia 2 tahun gitu. Berdasarkan data WHO, suatu negara dikatakan mengalami masalah stunting bila jumlah kasusnya berada di atas 20%. Posisinya sekarang di Indonesia itu ada 21,4%. Jadi masih dianggap sebuah challenge untuk negara Indonesia ini, karena kita punya target yang diberikan sama Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Bangsa-bangsa ini punya perjanjian, ya udah kayak deal ya bro gitu. Di tahun 2030 salah satu targetnya adalah untuk menghilangkan segala bentuk malnutrisi atau segala bentuk kelaparan. Nah, masalahnya 2030 tuh tinggal, ini 2023 ya? 2023, gak sampai 7 tahun. Jadi kita punya waktu sekitar 6 tahun 6 bulan untuk menuntaskan stunting jadi 0%. Karena targetnya ini, si PBB ini, Persatuan Bangsa-Bangsa bikin perjanjian ini antar negara tuh tahun 2016. Berarti dia ngasih waktu 14 tahun untuk bisa memperbaiki gitu. Kita sekarang sisanya tinggal 6 tahunan. Nah, targetnya Pak Menkes tahun ini sebenarnya mau diturunin gengs jadi 17%, tapi nanti kita lihat aja survei status gizinya gimana tahun ini. Kita doakan bersama-sama. Makanya informasi ini aku sampaikan terus-menerus karena mau mendukung program pemerintah nih supaya anak-anak yang terlahir sehat, ibu-ibunya juga hamil dalam keadaan nutrisi tercukupi. Ya intinya kita mau memastikan bahwa anak ini tuh lahir dengan
perkembangan yang paling optimal untuk dirinya gitu. Siapa sih orang tua yang gak mau anaknya berkembang dengan optimal gitu ya kan? Nah makanya salah satu bentuk untuk perkembangan anak yang optimal ya adalah memikirkan nutrisinya. Dan once kalian udah mikirin nutrisi, asupan, makanan yang dimakan sama anak-anak, ya harusnya kalian sepersekian persen sudah memikirkan bahwa ini adalah salah satu cara juga untuk menghindari anak-anaknya ini dari stunting gitu. Sementara berdasarkan data tahun 2018 jumlah stunting kasus di Indonesia masih sebanyak 30%. Jadi 2018 30%, 2021 22,4, 2022 jadi 21,4 gitu. Emang berangsur menurun, tapi untuk mencapai 0% di tahun 2030 ya ini tantangan kita bersama ya, karena kan kita harus kolaborasi ya, baik negara dan masyarakatnya gitu. Oleh karena itu stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani oleh Indonesia. Nah, postur tubuh anak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti genetik, hormonal, dan asupan nutrisi ini ya bagian dari stunting juga itu. Oleh karena itu ada anak yang berperawakan pendek karena orang tuanya juga berpostur tubuh pendek. Nah ini yang harus dibedakan ya, karena mereka, jangan lu bilang orang yang agak emang pendek terus lu stunting ya. Kalau ada orang kayak gitu sih toel aja ya gengs, dicubit aja hidungnya, pipinya, sama telinganya terus jadi sayang habis itu. Nah, penyebab utama stunting adalah malnutrisi ya Sobat Langit Musik. Intinya kekurangan asupan gizi, nutrisi makro dan mikronutrisi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, segala macam. Nah, kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Nah, kadang-kadang tuh aku masih nemuin yang namanya ibu-ibu takut gendut gara-gara hamil. Lah, anak itu butuh segala nutrisi yang ada di dunia ini, jangan didiskon ya, karena kalian akan makan berdua. Ibu hamil tuh yang makan berdua, bukan ibunya doang, oke? Nah, gejala stunting itu sering gak disadarin ya Sobat Langit Musik, karena anak cuma diduga memiliki tubuh yang pendek. Meski demikian, gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Gejala yang menunjukkan anak mengalami stunting adalah tubuh anak lebih pendek dibandingkan standar tinggi badan anak seusianya, berat badan anaknya bisa lebih rendah untuk anak seusianya, pertumbuhan tulang terhambat, mudah sakit, infeksi berulang, gangguan belajar, gangguan tumbuh kembang. Bayangin ini semua terjadi pada masa kanak-kanak seseorang. Bukannya udah pasti ya, memang sayangnya memang sudah pasti juga. Emang ngomong udah pasti diulang-ulang. Intinya memang sudah berdasarkan penelitian, stunting ini mempengaruhi kualitas kehidupan orang tersebut, mempengaruhi kognitifnya dia, cara akademik dia terganggu, postur dia, fisiknya juga jauh akan lebih rentan, lebih mudah terinfeksi. Banyak deh kerugian-kerugian yang dialami sama orang yang asupan nutrisinya tuh kurang gitu. Nah, pada saat aku ditugaskan untuk ngurusin stunting kerjasama sama Dinas Kesehatan di Sumedang, aku kan masuk dan terjun langsung ke desa-desanya kan. Ada yang di atas gunung, ada yang di dekat mata air lah desanya, wah segala macam. Ada yang kalau malam desanya itu lampunya mati semua. Ada yang gue personally tinggal di sebuah desa yang dimana tempat gue tinggal itu berdepanan dengan makam keramat bro, gitu. Jadi ini rumah gue tempat rumah gue tinggal, gimana sih? Tempat gue tinggal, terus ini makam keramat. Terus lo mau tau apa? Di desa itu sinyalnya paling gede di mana? Di makam keramat. Jadi kalau gue mau ngapa-ngapain, gue harus ke makam keramat. Nangis sih, tapi itu adalah sebuah pengalaman yang gak akan gue lupain karena selain makam keramatnya juga di depan rumah gue persis yang gue tinggalkan pada saat gue terjun ke lapangan itu, lucunya ya, ini nggak gosip sih, masa ada banyak mobil datang ke makam keramat kayak mobil-mobil mewah gitu. Mungkin ini kali ya, bertapa kali ya. Soalnya pas gue tanya kepala desanya, memang ada mata air di situ. Jadi lo bayangin kan,
tantangan mau mengedukasi orang tentang nutrisi dan pentingnya segala macam ini itu yang berdasarkan sains. Tapi di waktu yang bersamaan di desa tersebut juga ada yang namanya meminta sesuatu dari mata air gitu. Jadi kayak gue mau masukin ilmu, tapi kenyataannya di desa itu masih erat banget dengan hal-hal yang sangat tidak saintifik gitu. Jadi wah, usahanya cukup harus ekstra. Jadi gue bukan kemarin sih, ini 2019. Tiap hari gue penyuluhan, gue kasih edukasi, gue berinteraksi sama ibu-ibunya, gue berinteraksi sama ibu-ibu yang hamil, remaja putrinya gitu. Karena apa? Supaya menghindari yang namanya siklus stunting. Siklus stunting itu gimana sih? Jadi siklus stunting terjadi di saat remaja putri mengalami malnutrisi atau kekurangan asupan nutrisi, bisa menjadi ibu dan ibu hamil yang malnutrisi. Ibu hamil yang malnutrisi kemungkinan besar akan melahirkan anak yang kekurangan nutrisi juga, sehingga anak yang kekurangan nutrisi akan menjadi stunting. Di saat anak yang stunting itu adalah seorang perempuan dan dia berkembang menjadi seorang remaja perempuan, maka siklusnya akan ngulang terus seperti lingkaran syaiton gitu. Jadi sejatinya edukasi-edukasi tentang asupan nutrisi ini patut didengerin sama remaja putri, maksudnya dari anak-anak muda. Kan biasanya stunting itu sangat erat dengan 1000 hari pertama kehidupan lalala lili. Cuman memang patut juga kayak misalkan yang masih melajang gitu, kayak misalkan gue atau ada Brenda di studio gitu, kita semua tuh harus tahu gitu kalau misalkan dari umur segini tuh emang kita harus sudah memenuhi nutrisi supaya kita tidak menjadi calon bu ibu yang malnutrisi, yang ada kansnya melahirkan anak yang malnutrisi dan jadi stunting. Kan sayang dan kesian gitu. Jadi baiknya sih memang kita pemenuhan asupan nutrisi ya dari sekarang gitu. Gue nggak pernah bosan menyarankan segala macam makanan yang bernutrisi untuk dimakan. Nah, akhirnya pokoknya si di desa di Sumedang ini kan mereka selalu mengatakan, aduh makanan sehat tuh cuman miliknya orang yang punya duit gitu. Nah, akhirnya sebagai edukator kita membuat yang namanya satu sesi, kita ngajarin cara menanam beberapa sayuran di depan rumahnya sendiri. Gimana caranya menernak ayam-ayam dan mengambil hasil telurnya itu untuk jadi asupan. Mengajarkan perbandingan harga antara ngebeli ciki-ciki sama beli beli telur, beli sayur, berapa perbedaannya dan berapa nutrisi yang mereka tidak dapatkan kalau mereka cuma beli ciki, kalau dibandingkan mereka punya sayur dan juga misalkan protein yang lain gitu. Jadi harus penjelasannya memang lebih effort, lebih usaha, tapi mereka ngerti, oh iya ya ternyata dalam keadaan yang tanah yang subur, karena kan kayak di pegunungan gitu, semi pegunungan, bener-bener naiknya tuh daki, sampai gue tuh harus turun dari mobil karena mobilnya tuh nggak kuat saking begininya gitu loh, jalannya tuh OTW 90 derajat gitu. Nah, akhirnya mereka mengerti dan menurut data ya dari yang gue dapatkan sih, Sumedang sudah berangsur-angsur menjadi lebih baik. Tepuk tangan dulu untuk Dinas Kesehatan di Sumedang dan para masyarakat yang mau mengaplikasikan ilmunya. Aku ikut bangga karena pernah mencoretkan sedikit kontribusi lah di sana, minimal ke 10 desa yang ada di sana gitu. Senang mendengar desa-desa di sana berkembang, stuntingnya menurun. Senang banget. Jadi semua omongan ini nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, si stunting ini kalau diderita secara kronis gitu ya. Bila menderita penyakit kronis, anak dengan stunting bisa mengalami sejumlah gejala berikut. Oke. Jadi kalau misalkan si stunting ini tuh memang dirasakan dan diderita sekian lamanya, ya pada akhirnya anak ini akan menjadi tidak aktif, bisa mengalami penyakit-penyakit infeksi secara kronis seperti batuk, demam. Tubuh anak bisa membiru ketika menangis, yaitu kekurangan oksigen atau sianosis gitu. Lalu sering lemas, sering sesak napas, ujung jari berbentuk seperti, adalah nanti kalian cari aja namanya clubbing finger gitu ya. Terus bayi nggak bisa menyusui dengan baik gitu. Jadi
Kembali lagi untuk ibu-ibu harus tahu bahwa apa namanya ya 1000 hari pertama kehidupan tuh penting banget dan harus asupannya kalau bisa ya di ini sih di variatifin gitu. Jangan makan cuman yang ibu-ibu pengen makan doang gitu. Harus pilih makanan yang memang bernutrisi buat ibu dan calon baby yang akan terlahir ke dunia ini gitu. Nah, kalau Sobat Langit Musik memang menanyakan, pengen nanya, Dok, terus gimana caranya kalau misalkan saya nggak tahu ini itu segala macam? Makanya kan kalau misalkan lagi hamidun atau hamil, kalian kan ada pengecekan rutin kan ke dokter tuh, kalian akan dihitung kan berat badannya, terus dari sebelumnya lingkar lengannya biasanya dihitung buat yang ciwi-ciwi gitu untuk tahu sebenarnya tuh apa namanya ada kekurangan nutrisi atau enggak sih gitu. Terus abis itu kapan sih sebenarnya harus ke dokter? Nah, segera ke dokter kalau misalkan tinggi badan anak kalian itu kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Tapi jangan langsung divonis ya, kayak jangan self diagnosis, jangan mendiagnosis diri sendiri kalau memang belum nanya ke dokter gitu. Karena nanti anaknya jadi nggak pede atau apa, jadi merasa terkucilkan, enggak gitu kok. Oke, terutama bila anak mengalami gejala yang disebutkan di atas yang kayak lemes, sakit berulang, segala macam. Selain itu, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tumbuh kembang anak perlu rutin dilakukan ke dokter. Bisa diperiksa di posyandu atau puskesmas karena itu sudah disediakan semua di Vaskes ya. Jadi jangan komplain-komplain, aduh periksa kemana, udah ada, udah disediakan oleh pemerintah, oke? Bagi anak berusia di bawah 2 tahun, pemeriksaan perlu dilakukan setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Sementara itu, pemeriksaan untuk anak di usia 2 tahun dilakukan setiap 1 tahun sekali. Karena ya masa golden period perkembangan anaknya itu ya ada di 1000 hari pertama kehidupan atau dari di dalam perut sampai dia 2 tahun. Oke? Nah, habis itu aku tuh mau sebenarnya mengajak Sobat Langit Musik kalau misalkan belum nyobain yang namanya pakai fitur ngasih gift segala macam, monggo loh. Kalian tinggal klik-klik, bisa kalian kasih bunga, bisa kalian kasih amplop surat cinta, bahkan bisa nelpon ke sini untuk ngobrol langsung. Yang penting obrolannya relevan ya. Even kalau misalkan Sobat Langit Musik mau nanya tentang yang lain yang tentang kesehatan, tapi silahkan banget, boleh juga. Oke? Nah, diagnosis stunting itu dilakukan pertama-tama dengan dokter melalui proses tanya jawab. Jadi akan ditanya tentang asupan makanannya gimana. Nah, dulu pas aku tuh ke Sumedang itu, kita kan melakukan penelitian ya terhadap kurang lebih secara akumulatif itu ada sekitar 2.000 atau 3.000 orang ya. Lumayan lah untuk dilakukan oleh jatuhnya anak-anak muda gitu ya. Kita ngecek setiap kepala keluarga atau ibu-ibu ini tuh kebiasaan makannya tuh gimana sih. Nih ya, yang mengagetkan adalah biasanya ibunya ngomong dengan bangga aja gitu. Karena mungkin karena memang dia nggak ngerti gitu. Dan ini karena kan memang di daerah apa ya, mungkin mereka memang minim edukasi saja gitu. Masih terjadi yang namanya makan nasi pakai kerupuk, pakai kecap gitu. Buat anak nasi kerupuk sama kecap sih tidak ada nutrisinya sama sekali sih, nol, nol. Kenapa nggak makan telur aja, telur sayur ditumis pakai bawang, kasih garam, kasih merica, kelar ya gitu. Jadi terus ada lagi yang bilang makan ciki pakai sambel sama pakai nasi, belum lagi yang pakai mie kuah, pakai nasi, terus dicampur ciki. Gue bilang, wow, menunya wow semua gitu. Padahal pas ditanya, ibu bisa masak? Bisa. Masakannya biasanya apa? Ya masakan rumahan, dok gitu. Nah jadi kan pada saat aku terjun ke desa-desa itu kan aku tinggal di rumah warga kan. Jadi kayak ada biasanya kan di desa-desa tuh ada orang-orang yang dituakan atau dihormati itu kan. Kebetulan dia memang mengizinkan kita tuh tinggal di situ untuk selama kita beroperasi di sana gitu. Nah, sebenarnya makanannya tuh enak-enak banget, makanan rumahan, karena dibakarnya tuh pakai tungku gitu loh yang masih bau apa sih,
bau kayu dibakar dan segala bau asap-asapannya tuh kayak parah banget enaknya. Dan itu kan Jawa Barat dengan segala lalapan sambel, aduh enak banget. Jadi gue pribadi bingung kenapa ibu-ibu ini atau at least dalam satu keluarga ini tuh nggak ada ide untuk ya udah paksalah anaknya makan di rumah, toh itu tuh adalah hal normal untuk masak masakan yang enak di rumah gitu. Bukannya mereka nggak bisa masak dan nggak tahu cara masak, mereka sangat tahu betul. Mungkin ya anaknya sering jajan gitu, jajan ciki nggak bisa dikontrol gitu biasanya terjadinya, sobat langit musik. By the way, kalau misalkan sobat langit musik mau nanya sesuatu atau mau telepon, harus kasih gift dulu ya, biar aku ibaratnya kamu kasih gift, aku kasih hadiah balik gitu. Oke? Jadi apa namanya, emang mengontrol apa yang dimakan tuh memang sepenting itu, by the way. Nah, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi setelah kita menelaah, setelah aku menelaah nih, kita pakai kasus nyata aja ya. Setelah kita udah tanyain makanan sehari-hari apa, aku biasanya nanya 1 kali 24 jam. 24 jam yang kemarin nih makan apa aja, Bu? Bisa tuh dalam sehari itu nggak nyentuh sayur atau nggak nyentuh apa namanya protein sama sekali. Bisa tuh kayak gitu. Kayak yang masih di luar otak sih adalah bukan di luar otak ya, masih di luar nalar adalah ya itu proses ciki dan nasi itu kayak adalah lauk yang ngetren banget gitu loh. Padahal gue kira telur ceplok sambal terasi itu adalah tren Indonesia gitu, sama sama pete. Gue aja suka banget pete, bro, gitu. Kayak ya amplop nasi dan ciki sih nangis sih gue gitu. Akhirnya aku ngomong ke ibu-ibunya, Bu, ciki itu gak ada isinya kalau dimakan pakai nasi gitu. Minimal ada telur, ada ngelihat ada warna berbeda-beda di piring, jangan cuma ngeliat warna putih sama warna kuning, warna putih sama warna oranye gitu. Warna-warna ciki kan, warna-warna itu kayak bombastis dengan bumbu-bumbunya itu gitu. Cuman tetap aja miris kan. Jadi setelah menganalisa kebiasaan makan, kita periksa fisiknya. Setelah diperiksa fisiknya, oh ternyata terbukti umur sekian tingginya nggak sesuai sama usianya gitu. Jadi ya memang udah ada bukti nyata aja sih gitu dari apa yang dimakan ya, apa akan digambarkan sama kesehatan tubuhnya gitu. Nah, nanti dokter juga akan mengukur panjang atau tinggi badan dari anak tersebut, berat badan juga akan diukur, lingkar kepalanya juga akan diukur, dan lingkar lengan. Seorang anak dapat diduga mengalami stunting bila tinggi badannya di bawah garis merah atau -2 standar deviasi. Itu tuh kayak formulasi yang udah dikasih WHO, ada kurva pertumbuhannya gitulah. Nah, itu tugas kita. Ibu-ibu gak usah pusing kayak, apa tuh -2 standar deviasi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO apa gitu kan, kayak kurang paham gitu. Kita taunya kurva tuh kurang paham, bukan kurva tuh bukan grafik gitu. Jadi tenang, itu bukan tugas ibu-ibu, nggak apa-apa. Kita akan sebagai tenaga kesehatan yang ada di vaskes yang tersedia, ya itu tugasnya akan mengukur. Makanya rajin-rajin ngontrol ke posyandu dan puskesmas untuk kesehatan dan kemaslahatan semuanya, ya kan? Nah, meski demikian, pemeriksaan tersebut perlu dilakukan beberapa kali untuk memastikan apakah anak ini mengalami stunting. Nah, untuk memastikan diagnosis, dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau misalkan memang pengecekannya dan alatnya ada, ya bisa pakai tes darah, urin, pemeriksaan feses gitu. Jadi untuk ngelihat apakah ada gangguan kesehatan seperti infeksi kronis, anemia, tuberkulosis atau TBC, mendeteksi sel-sel darah yang ada dalam urin ada atau enggak, karena itu bisa menjadi tanda infeksi. Pemeriksaan feses itu pupi ya, by the way, untuk memeriksa apakah ada infeksi parasit atau ada intoleransi kepada laktosa atau susu atau apapun. Terus kita akan periksa pakai ekokardiografi, itu yang EKG, buat meriksa mendeteksi apakah ada penyakit jantung bawaan. Kalau misalkan memang di daerahnya ada foto ronsen dada, ya untuk ngelihat kondisi jantung dan paru-paru gitu. Jadi sebenarnya untuk ngelihat, karena si anak-anak ini tuh akan rentan nih semuanya sama penyakit-penyakit yang sebenarnya sangat merugikan kehidupannya. Nah, untuk pengobatannya, penanganan stunting itu memang cuma dapat meliputi pengobatan penyakit penyebabnya gitu. Kayak misalkan setelah kena stunting gitu, dinyatakan stunting, anak tersebut kan akan mengalami yang namanya
tubuh yang nggak bugar, rentan mengalami banyak penyakit. Jadi biasanya penanganan stunting yang sudah beserta dengan komplikasi penyakitnya itu ya diobatin penyakitnya, kayak misalkan kalau ada anak yang stunting dan terkena TBC ya akan dikasih anti tuberkulosis gitu. Tapi kalau untuk penanganan jangka panjangnya ya harus dikasih makanan yang kaya protein dan nutrisi, kayak lemak, proteinnya hewani ya kalau bisa, dan juga diberikan makanan-makanan yang memenuhi semua asupan nutrisi yang dibutuhkan. Lalu tambahannya bisa diberikan suplemen berupa vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, yodium, dan menyarankan keluarga untuk memperbaiki sanitasi. Jadi lucunya stunting itu tuh ya, meskipun dia disebabkan oleh nutrisi yang tidak tercukupi, kenapa kebersihan masih harus di-highlight? Kenapa kebersihan itu masih harus digarisbawahi? Karena kalau misalkan anaknya itu sudah terlahir tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi dia tidak hidup di lingkungan yang bersih, dia akan berkali-kali sakit kan. Bisa ada kecenderungan jadi berkali-kali sakit. Jadi dia jadi kurang nutrisi karena dia mengalami sakit yang berulang. Biasanya kan anak sakit malas makan segala macam. Jadi pastikan di saat anak ini tumbuh dan berkembang, siapkanlah lingkungan hidup yang minimal sanitasinya baik, kebersihannya baik. Karena apa? Menghindari infeksi berulang yang ibu-ibu dan bapak-bapak kira ya udah infeksi doang tinggal diobatin. Oh tidak. Kalau infeksi berulang, kenaikan berat badan jadi terhambat. Akhirnya jadi apa? Kalau misalkan kadung, ya bisa jadi apa? Jadi stunting, bebek-bebekku. Oke? Jadi akan disarankan untuk melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat guna mencapai keluarga yang sehat juga pastinya. Dan harus tahu juga kok stunting tuh ada komplikasinya, Sobat Angin Musik. Jadi ada yang namanya perkembangan otaknya itu tuh terganggu. Jadi mengganggu proses belajar anaknya, sehingga pasti mempengaruhi prestasinya. Gak ada yang mau dong ya kan. Sebagai keluarga gak mau, sebagai negara juga akan kayak, ya ampun, penduduk gue ada 300 juta. Misalkan nanti di masa depan gitu. Ya amit-amit semoga jangan sampai 300 juta, nanti kita makin empet-empetan. Penduduk gue ada 275 juta yang bisa gue ibaratnya yang bisa dimajukan untuk menjadi pejuang-pejuang bangsa. Ini kan harus pasti yang sehat, berkualitas, kapasitas dan prestasinya juga baik dan sebagainya gitu. Jadi gambaran untuk maju dan berkreasi, berinovasi, produktif itu jadi agak sedikit berat gitu kalau misalkan stunting tuh udah terjadi ini pada anak ini. Kesian gitu, karena banyak yang harus dilalui seseorang di saat dia berkembang, bertumbuh, mengalami dan melewati kehidupan. Dia butuh semua kebaikan yang ada gitu, terutama kesehatannya juga, karena di saat dia berkembang sebagai orang yang anak yang stunting ya ada beberapa komplikasi atau resiko-resiko yang gak bisa dihindarin, kayak penurunan produktivitas, prestasinya juga mungkin tidak sebaik anak yang tidak stunting, lalu berkali-kali infeksi sehingga mengalami infeksi berulang sehingga banyak waktu terbuang untuk beristirahat dan hanya stay di rumah aja, sosialisasi terganggu, dan itu pasti mempengaruhi kehidupannya sampai berikutnya gitu. Bagus kalau misalkan emang seseorang bisa berkembang setelah itu. Cuman kan jadi ada tantangan tambahan sebenarnya. Oke? Pencegahan stunting nih sekali lagi ya, kita kasih tahu. Pokoknya stunting tuh bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang meningkatkan resikonya. Pertama, pastinya boleh nggak? Aku nggak mau memberikan asupan gizi, tapi asupan air putih. Karena tenggorokan gue ternyata kayaknya udah angin semua isinya, butuh cairan. Lalu pertama itu memenuhi asupan gizi, karena memang itu paling fundamental, tuh paling fondasinya gitu. Lalu pemenuhan gizi ini tuh sudah terjadi dari sebelum merencanakan kehamilan. Jadi bayangin deh, orang kira
periode hamil doang nih yang penting gitu. Enggak cuy, dari lo masih jadi remaja putri, cewek-cewek lajang, muda, bebas, berkarya, energik tuh juga tetap lo harus mikirin nutrisi lo gitu supaya lo tidak berkembang menjadi calon ibu yang malnutrisi gitu. Jadi memenuhi asupan gizi sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan. Setelah sudah melahirkan ya pemenuhan gizi terhadap anaknya yang sudah lahir gitu. Jadi dari sebelum mau hamil sudah dipikirkan nutrisinya, pas hamil udah pasti harus mikirin nutrisinya, setelah anaknya lahir ya harus dimonitor di luar gitu. Lalu yang kedua, mencukupi asupan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun gitu. Karena tidak sedikit orang-orang yang oh gue hamsyong gitu. Jadi dia di 2 minggu, 3, 4 minggu pertama gitu nggak sadar gitu. Terus dia kayak makannya nggak bagus. Padahal coba deh Sobat Langit Musik Google gitu, cari di internet perkembangan apa saja yang terjadi di 4 minggu pertama gitu. Nah nanti kan kalian tahu syaraf itu terbentuknya di minggu keberapa, otak itu terbentuknya di minggu keberapa, mata itu kapan. Jadi pastikan gak ada yang miss untuk kebaikan pertumbuhan dan perkembangan si baby ini, oke? Lalu berikanlah ASI eksklusif sehingga ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, baru nanti MPASI, ya kan? Memastikan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap, itu udah pasti. Jadi, Sobat Langit Musik, kalau misalkan, memang ada yang merencanakan untuk berumah tangga, atau untuk merencanakan kehamilan, monggo dicari-cari tahu dulu tentang asupan-asupan yang bagus untuk proses kehamilan nih apa, makanan-makanan yang harus dihindari apa, makanan-makanan yang harus dibanyakin tuh apa gitu. Jadi informasinya tuh lengkap, nggak setengah-setengah. Karena apa? Ya sebagai perwakilan tenaga kesehatan gitu ya. Aduh maafin, gue terlalu semangat kayaknya ya. Kita tuh sebenarnya nggak sepenuhnya seneng lihat orang sakit loh. Jadi kita tuh seneng di saat Sobat Langit Musik atau teman-teman sekalian tuh bisa mengaplikasikan edukasi yang kita berikan gitu. Artinya kan kita berhasil mentransfer ilmu sehingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak akan bosan-bosan, aku dan Langit Musik akan terus-menerus memberikan yang namanya informasi dan edukasi yang dibutuhin sama teman-teman Langit Musik sekalian gitu. Jadi ini adalah satu platform yang sangat bermanfaat dan selain buat entertainment dan happy-happy, teman-teman bisa dengerin edukasinya juga di sini. Terus jangan lupa juga ya teman-teman, di sini juga kita open banget untuk rekomendasi judul-judul atau topik-topik yang dirasa penting untuk dibahas gitu ya kan. Terus kalau emang mau telepon atau mau ngobrol, mau nanya secara langsung via telepon boleh banget. Dan dirasa misalkan ada yang masih bingung, silahkan juga ditanyakan. Tapi boleh nggak, karena aku sudah memberikan informasi yang kayaknya harusnya berharga ya, kasih aku gift dong, atau ya gift aja deh bunga mawar atau surat cinta atau mahkota. Jadi kita saling menghadiahkan satu sama lain. Aku menghadiahkan kalian dengan informasi dan ilmu. Aku gantiannya dihadiahin dengan gift-gift lucu nan manis gitu. Anyways, teman-teman di sini juga jangan lupa bahwa podcastnya tuh nggak cuman aku doang, ya kan? Ini aku mau share juga ke teman-teman, ada apa aja sih sebenarnya di di Langit Musik ini. Jadi ada yang namanya 100% sehat, yaitu bersamaku di hari Selasa ini. Terus ada tentang mahasiswa kampus, ada juga tentang kesehatan itu barengan sama aku. Terus ada juga nge-review film itu di hari Kamis ya kan. Terus ada Bakekok itu komedi. Jadi kalau misalkan kalian di hari Jumat itu nggak
nggak ada kegiatan, terus kalian mau mengisi kegiatan, monggo dibuka aja Langit Musiknya. Habis dengerin lagu, pantengin podcastnya, ngobrol sama podcasternya, seru-seruan, teleponan, happy berat lah pokoknya. Jadi pokoknya kalian dari manapun, kapanpun, dan dimanapun, kalian bisa tetap happy karena ada musiknya, ada informasinya, ada komedinya, ada seru-seruannya, ada berbagai macam di sini gitu. Jadi jangan lupa, jangan cuma dengerin 100% sehat doang, kalian juga bisa dengerin di podcast-podcast yang lain bersama podcaster yang lainnya juga, dan menggunakan fitur teleponnya biar bisa ngobrol sama podcasternya, bisa tanya-tanya, bisa ketawa-tawa, lucu-lucuan, dan berbagainya pastinya gitu. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi. Sebelum ditutup, aku mau ingetin bahwa penting banget untuk berikutnya kita mengingat bahwa em, apa ya, ada baiknya tuh kita mikirin kebaikan bersama, nggak cuman diri sendiri, tapi kesehatan ya kita sebagai perseorangan, kesehatan kita di keluarga, kesehatan kita di sebuah komunitas, kesehatan kita dalam satu negara gitu. Jadi dari dalam keluar. Jadi di saat kalian itu sudah menyadari kesehatan itu penting, even start dari buat diri sendiri dulu, aku ikut mengapresiasi karena itu adalah awal mula yang baik, karena mulai dari diri sendiri, mengingatkan diri sendiri itu cukup. Mungkin memang skalanya kecil, tapi dengan begitu kalian bisa bantu ngingetin teman-teman, saudara, keluarga, sahabat untuk melakukan hal yang sama, terutama kalau kalian jadi saksi hidup ya. Kalau kalian jadi bukti hidup bahwa melakukan hal-hal yang bagus untuk kesehatan tuh menguntungkan gitu. Jadi semoga ilmu-ilmu yang diberikan di podcast 100% sehat bisa bermanfaat. Jangan lupa kasih tauin teman-temannya kalau misalkan lagi ada yang senggang di hari Selasa, terus sore-sore nggak tahu mau ngapain, rekomendasiin aja buat dengerin 100% sehat, karena kita bakalan ngasih informasi tentang kesehatan dalam cakupan topik yang lumayan luas gitu, nggak cuma ngomongin penyakit, tapi kita ngomongin berita-berita terkini juga yang berhubungan dan bisa dihubungkan dengan kesehatan juga. Jadi jangan lupa untuk selalu mantengin 100% sehat setiap hari Selasa di jam 5 sore. Jangan lupa juga untuk dengerin podcaster yang lain dengan topik-topik lain yang seru juga. Dan jangan lupa juga next time, mungkin kalau masih malu-malu hari ini, boleh di minggu depan kalian bisa kasih gift, terus aku teleponan deh sama yang ada di balik sana. Oke, jadi semoga hari ini ilmunya bermanfaat, semuanya bahagia, semuanya happy, persiapan untuk long weekend, untuk Idul Adha, selalu sehat, sehat rame-rame, happy bareng-bareng. Dan aku mau kasih lagu yang aku lupa tadi nyanyiin di depan. Sehat luar dalam di 100% sehat. See you guys next week. Stay healthy. Bye-bye.